guys, kembali lagi di my YouTube channel U2UK Ulif. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. 1, 2, 3, subscribe now and tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi di video-video berikutnya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Narasi Perempuan. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama pengurus cabang PMI Sumeneb, Ahmad Fauzi ya. Betul sekali. Di bidang keagamaan. Pada kesempatan kali ini kalau bicara narasi perempuan sebenarnya sangat kompleks sekali ya, bahkan bisa dikatakan persoalan perempuan itu menjadi konsumsi sehari-harinya kita, bahkan di media sosial, di media sosial seringkali kita temukan bahwasanya emang bicara soal perempuan itu kerap diperbincangkan seperti itu. Entah itu dari persoalan pencabulannya, diperkosa dan lain sebagainya, sering kita temukan bersama di media sosial. Namun sebelum ke sana kami ucapkan selamat jalan dan ikut berbelasungkawa juga kepada Hakanda Mulyadi. Beliau mantan Ketua PB HMI periode 2016-2018. Selamat jalan, semoga husnul khotimah. Berikut juga beberapa penumpang yang lain ya, penumpang di pesawat Sriwijaya yang juga ikut menjadi penumpang pada hari ini. Jadi fokus kembali lagi kepada fokus kita di sore hari ini. Jadi kita ingin tahu nih sebenarnya bagaimana tanggapan sahabat Fauzi menanggapi persoalan perempuan yang kian hari semakin marak sepertinya di media sosial. Kira-kira seperti apa? Ya, pertama memang di awal karena juga host di samping saya ini menyampaikan bahwa saya pengurus cabang bagian-bagian ini lah. Tapi yang jelas murni bahwa saya pribadi masih menjadi kader karena masih belum mampu mengurus banyak kader wilayah cabang itu wilayah kabupaten. Tapi yang jelas bicara soal perempuan, memang hari ini menjadi bergaining pembahasan kita. Cuman bagi saya sependek pengetahuan saya tentang masalah perempuan itu, kita gali dalam teori sosial itu kita mengenal namanya teori fungsionalis. Apa itu teori fungsionalis? Yaitu setiap elemen masyarakat itu berfungsi secara utuh. Nah, termasuk perempuan yang ada pada kasus yang hari ini familiar ini, saya pikir lebih pada dalam urutan itu pada patologi sosialnya. Apa artinya? Bahwa ada penyakit sosial di situ yang sebenarnya harus segera diatasi. Siapa yang akan mengatasi ini? Semua pihak, karena bicara soal stabilitas sosial ini semua pihak juga kembali lagi memfungsikan, kembali ke teori tadi fungsionalis itu, bahwa memfungsikan sebagai bagian dari sosial itu. Nah, pertama, kemudian bicara soal perempuan secara teori sosialis patologi itu bahwa kasus ini menjadi penyakit sosial yang harus juga ditemukan. Bukan lantas pihak keamanan atau yang memiliki otoritas dalam mengamankan itu bukan lagi menangkap, tapi tidak hanya menangkap, tapi mencari akar persoalan. Solusinya seperti apa gitu ya. Benar sekali, karena hari ini kalau berbicara penangkapan, ibaratnya terus korupsi, kok semakin ditangkap, ini kok semakin marak terjadi korupsi di mana-mana seperti itu ya. Lebih pada mencari akar persoalannya. Jadi
obat yang sekiranya pas gitu ya untuk menghadapi itu. Betul, jadi lebih pada itu daripada kita hanya terutama di pihak keamanannya lah, tidak hanya bertugas persoalan ini melanggar atau melanggar sosial, melanggar atau melakukan pencabulan kepada perempuan dan seterusnya, ditangkap kemudian dipenjarakan. Tidak hanya itu, tapi melihat psikologi pelaku itu seperti apa. Karena tidak dipungkiri bahwa faktor ekonomi, faktor ideologi, faktor masyarakat dan lingkungannya di situ juga mempengaruhi kondisi itu. Mungkin itu tanggung jawab yang tidak pernah kita temukan petugas-petugas kita di negara kita itu. Memang lingkungan hari ini sangat terdapat banyak peluang gitu ya untuk adanya peristiwa-peristiwa tersebut, baik itu dari pandangan masyarakatnya, ideologi masyarakat itu sendiri, bahkan kalau berbicara hari ini dari segi pengamanannya, sering kita temukan bersama banyak apa istilahnya, wilayah-wilayah yang itu harusnya ada kayak semacam poskamleng lah yang menjaga, karena di situ memang entah rawan, sebenarnya bukan hanya persoalan di perempuannya, bahkan kayak perampokan dan lain sebagainya itu sering terjadi, dan itu masih kurang mendapatkan respon yang cekatan gitu istilahnya dari entah itu dari pihak yang berwajib ataupun juga dari desa terkait gitu misalkan. Maksudnya ada inilah kayak semacam ronda malam yang itu entah nantinya akan ditugaskan langsung oleh perangkat desa terkait dan lain sebagainya. Setidaknya kan ini ketika terjadi hal-hal demikian harusnya dari desa yang bersangkutan ataupun juga dari pihak keamanan itu harusnya ada kerjasama yang baik sehingga hal-hal demikian itu tidak terjadi kembali. Ya kan demikian ya. Ya, saya pikir kembali setelah kita telaah, saya telaah bahwa tidak hanya persoalan objek atau pelaku di situ, tapi juga melihat seperti apa kondisi perempuan. Sederhananya, perempuan juga sadar diri. Ketika sudah batas waktu misalkan jam sekian dan perawan, ini perempuan juga harus sadar dan juga tidak menunjukkan bahwa berpeluang terjadinya diskriminasi atau kriminal. Itu barangkali juga harus disadari setiap perempuan terhadap dirinya. Karena memang bagaimanapun pelaku kriminal itu melakukan kriminal karena ada kesempatan. Mungkin begitu. Terima kasih atas tanggapannya sahabat Fauzi. Jadi dari apa yang sampaikan sahabat Fauzi barusan itu jelas selain memang dari lingkungan ataupun juga dari beberapa pihak terkait, tapi dari kita sendiri juga sebagai perempuan itu ya menjaga diri agar tidak agar tidak terdapat beberapa peluang agar mereka itu beberapa pelaku pencabulan, pelaku pemerkosaan dan lain sebagainya tidak terjadi terhadap kita. Itu penting untuk kita lakukan bersama, karena memang hari ini kalau berbicara soal perempuan dari saking sangat kompleksnya itu tiada henti dan ya selalu menarik ya untuk dibicarakan gitu. Akan tetapi kalau berbicara soal menariknya ya setidaknya juga dari perempuan ini save yourself, jadi agar tidak selalu menjadi pembicaraan yang kalau saya pikir itu kadang saya pribadi sebagai perempuan itu ya merasa jengkel, merasa jijik juga sih, karena kok ini selalu yang menjadi korbannya itu perempuan dan perempuan. Bisa tidaknya sebelum kita meminta beberapa pihak terkait untuk memberikan pengamanan terhadap perempuan, ya dari kita sendiri seperti yang disampaikan sama sahabat Fauzi barusan itu ada upaya untuk menjaga diri dari kita pribadi itu akan menjadi
motivasi terbaik ya sebelum adanya tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pihak terkait, baik itu di perangkat desa ataupun dari pihak keamanan. Ya, betul. Oh iya, ini juga sepertinya saya dapat informasi nih, seperti sahabat Fauzi ini walaupun dia di ini ya, aktifnya itu tidak langsung terjun aktif di dunia literasi, tapi sepertinya sahabat yang satu ini ada upaya untuk menyentuh ke arah sana juga. Alhasil informasi yang saya dapatkan itu sahabat Fauzi berhasil menulis Napak Tilas itu ya, sebuah buku yang itu judulnya Napak Tilas Gerakan Mahasiswa, yaitu khususnya di Kabupaten Sumeneb dari masa ke masa. Jadi mungkin bisa diceritakan nih, seperti apa, sudah nyampe di mana proses penulisannya? Iya. Jadi sebelum ke penulisan juga sahabat Olivia, jadi menyinggung tentang literasi. Memang benar, bicara soal literasi saya tidak begitu banyak, dalam artian langsung bicara soal kelembagaan di PMI yang sifatnya menaungi persoalan literasi. Tapi saya pikir bahwa tidak hanya struktural bicara soal literasi. Setiap kader, setiap pengurus adalah menjadi potret dan pionir terhadap berlangsungnya literasi di warga pergerakan. Nah, sehingga saya pikir bicara soal jabatan di PMI, saya termasuk kader yang nggak pernah punya jabatan terpenting di PMI. Tapi bicara soal literasi, bukan jabatannya yang menjadi tolak ukur. Tapi ini lebih kepada kemauan sih, bukan persoalan dia menjadi apa dan aktif di mana, karena itu tidak menjamin. Walaupun dia tidak di dunia literasi sendiri, tidak menjamin dia akan menghasilkan sebuah karya. Nah ini buktinya sampai sendiri kan gak aktif di dunia literasi, tapi karena adanya keinginan yang kuat untuk dia berkarya, menghasilkan karya, akhirnya ya nanti deh akan ada launchingnya ya, sebagai bukti. Jadi juga disinggung di awal kemudian bahwa buku ini memang diawali bahwa dulu saya pernah baca buku PMI dalam simpul-simpul sejarah perjuangan karya senior kita bersama, Mas Alfas. Nah, di situ bahwa menyebutkan ada beberapa dokumen-dokumen penting menyebutkan PMI Sumeneb yang secara pemahaman bahwa bicara soal sejarah PMI Sumeneb kita masih absurd dan masih sifatnya tutur, dan itu pun masih banyak distorsi yang saya temukan. Nah, dari beberapa kejadian itu kemudian saya punya keinginan, punya ide melanjutkan investigasi kurang lebih 1 tahun. Diawali dari kemarin ketika saya pulang dari Jakarta dari Pak Arif itu, saya juga pulang dan bawa naskah beberapa dokumen untuk lanjut. Nah, insya Allah ya, kita doakan bersama lah semuanya. Amin, untuk kita semuanya. Semoga segera launching ya. Segera launching. Insya Allah akhir tahun 2021 di bulan Januari ini insya Allah sudah selesai. Karena memang hari ini sudah proses penerbitan dari Pak. Ya sebenarnya tadi diawali tentang bahwa buku ini Napak Tilas Gerakan Mahasiswa, lebih spesifik dari tahun 1999 ke 2007. Nah, kenapa kok masih belum masa ke masa? Karena memang ini menjadi keran awal bahwa betapa pentingnya sejarah lokal, utamanya lokal di setiap kabupaten di warga pergerakan itu juga diungkap biar tidak ada sejarah yang bias, begitu kira-kira. Ya, berbicara soal Napak Tilas, sebenarnya ini karya yang ditunggu-tunggu oleh beberapa senior kita, karena memang ya betul kita emang harus menjadi generasi yang jas merah gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada sejarah di masa lalu yang tidak kita buka kembali seperti apa perjuangan para senior-senior kita di masanya, nah ini jelas akan memberikan efek yang bias. Itu akan karena hari ini
ketika berbicara soal para pecatur sejarah, sering kita temukan bersama kalau berbicara soal ini ya, lebih universalnya lagi Indonesia sepertinya masih ini lebih kepada kepentingan nih gitu. Jadi kepentingannya dia di apa, akan ada penilapan para tokoh, para pelaku sejarah di tempo dulu itu yang tidak diungkap. Intinya dia lebih merujuk kepada siapa yang sekiranya ini layak diungkap dan saya akan mendapatkan apa. Nah dari itu akhirnya sejarah yang memang harusnya kita dapatkan bersama itu tidak kita dapatkan karena yaitu jadi para pencetak sejarah itu lebih kepada kepentingan privasinya. Nah di sini sahabat Fauzi itu sudah berupaya untuk mengungkap sejarah tempo dulu yang ini untuk membuka kerannya, katanya masih fokusnya di 99 ya, pada tahun 99 sampai 2007. Karena emang resolusinya masih belum ada, jadi ini perdana. Jadi penulis perdana ya untuk napak tilas gerakan mahasiswa Sumeneb, karena resolusinya masih belum ada. Jadi selain Mas Fauzan Alfas, barangkali ada motivasi lain selain hal itu. Sebenarnya begini Mbak, bicara soal universitas sejarah, keinginan terutama atau ide untuk menulis itu sebenarnya sudah ada tahun 2003. Dari tahun 2003? Iya, keinginan untuk menulis sejarah PMI Sumeneb itu 2003 sudah ada, hingga beberapa kepengurusan 8 tahun yang lalu ya? Iya, begitu. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh beberapa alumni yang punya disiplin keilmuan tertentu dalam bidang kepenulisan sejarah. Cuman masih gagal. Sempat juga saya pernah dikatakan ketika saya wawancara, sampean termasuk orang yang ke-11 di menulis sejarah. Cuman nggak tahu sampean ini masuk dalam golongan ke-11 itu atau memisahkan diri. Tinggal kita lihat saja begitu, katanya begitu. Ya saya itu menjadi tantangan besar bagi saya untuk menyelesaikan. Ya bagaimanapun Bismillah sudah saya lontarkan, bagaimanapun ini harus selesai. Ya meskipun banyaklah hambatan-hambatan di tengah jalan, persoalan-persoalan lain saya temukan, tapi yang jelas buku ini bukan buku final, tapi sebagai pemantik awal untuk bahan-bahan penelitian selanjutnya. Ya bagaimanapun sejarah kan katanya Hegel itu bahwa sejarah adalah dialektika ruh. Jadi dialektis banget bicara soal sejarah. Ya. Jadi selain sahabat Fauzi, sudah ada beberapa yang berkeinginan untuk menulis sejarah di Kabupaten Sumeneb juga. Sejarah ini pergulatan mahasiswa dari tahun 99 itu. Dan berangkat dari hal tersebut, setidaknya ini menjadi tantangan ya untuk membuktikan bahwa sahabat Fauzi ini walaupun dikatakan sebagai penulis yang ke-11 yang mempunyai upaya, tapi setidaknya ini akan menjadi ke-11 tapi yang utama nih sepertinya, karena emang dari 10 yang sudah berupaya untuk menulis sepertinya sudah tergiras oleh masa juga, dan alhasil hari ini yang benar-benar akan berhasil dan jelas launching sebentar lagi akhir bulan Januari ini akan dilakukan oleh sahabat Fauzi. Jadi kita patut untuk apresiasi, untuk berikan apresiasi sama sahabat Fauzi berkat jerih payahnya, luang waktunya juga, berangkat dari Bismillah. Karena emang ya ini semua tetap kita kembalikan lagi sama niatnya. Jadi ketika berbicara soal tentang itu pasti akan ada. Apapun perjuangannya, jerih payah pasti ada. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan sama Ki As'ad itu ya, kalau misalkan takut lelah jangan berjuang. Karena emang lelah itu akan berjuang itu akan melelahkan. Berjuang itu pasti akan ada banyak hal yang harus kita korbankan. Kalau misalkan kita takut untuk mengeluarkan keringat, mending ya jangan berjuang saja, kan gitu. Nah sekarang sudah nyampe mana nih prosesnya? Sekarang sudah proses layout
Oh, sudah layout. Sudah layout, sudah masuk ke dari situ. Ya doakanlah semuanya agar segera selesai dan terbit gitu. Ya emang kerja saya emang agak lama, kurang lebih 1 tahun lah dari tahun kemarin. Ya banyak hal lah di situ. Cuman yang jelas Ini ya dinamikanya ya, luar benar, biasa luar ya. Yang jelas buku itu nanti selain juga bicara soal sejarah yang harus ada penelitian lanjutan itu, saya juga mengungkap tentang PMI Sumeneb itu tahun 81 Pak. 81. 81 di Berarti masih periodisasi. di awal. Iya. Sebelum 99 dong. Iya. Cuman kenapa stressing ke penulisan itu saya lebih pada tahun 99 karena yang lebih mengkristal atau titik kulminasi deklarasi PMI tahun 2000 itu tepatnya. Nah, kenapa kok juga sedikit ungkap tahun 81? Ini barangkali ke depannya, terutama kader-kader selanjutnya Sumeneb terutama, ini juga bisa menjadi bahan modal dasar untuk meneliti siapa sebenarnya PMI tahun 81. Itu naskahnya ada, saya lampirkan di buku itu. Kemudian juga tutur sampaikan oleh Muhammad Iskandar tahun 96, PMI Sumeneb sudah ada. Itu sudah sah begitu. 96 Muhammad Iskandar periode PMI. Tapi secara legalitasnya juga 99-nya ya. Iya. Jadi deklarasinya itu tahun 2000. Jadi ada beberapa masa hidup dan mati PMI sebenarnya sebelum tahun 2000. Cuman siapa pelopornya, siapa yang menjadi pionir hidupnya pergerakan PMI di Sumeneb, ini masih terbatas dan ini butuh kajian-kajian, butuh penelitian lanjutan. Kenapa di awal saya katakan bahwa ini jadi peran awal sebenarnya, belum final. Beda dengan beberapa buku sejarah kayaknya di Faisal Alfas itu memang sudah terungkap dengan fakta dan sudah banyak yang komprehensif bicara soal sejarah di buku itu, dan luar biasa banget. Dan juga sebelum juga menulis ini pernah juga saya silaturahim ke Faisal Alfas itu, emang ada beberapa briefingan dan saran-saran. Ya hal itu menjadi semangat juga dari saya. Ya di sisi lain juga diskusi beberapa alumni di Sumeneb. Nah itu mendorong. Kemudian juga hubungan kuat dari sejumlah kader PMI di Sumeneb. Tanpa saya sebutkan nama-namanya karena memang semuanya juga mendukung. Begitu kira-kira. Iya. Mungkin bisa disebutkan juga nih siapa aja sih kayak penyuntingnya, Iya. editornya juga, biar kita tahu gitu. Iya. Jadi editor buku saya itu bernama Iva Misbah. Sedikit saya Bayu ulas. Famisbah yang ini. Ya, yang kemarin. Bayu Famisbah juga Tampil kemarin ya ini. sebagai pusat ini Pustakawan. Pustakawan. Penggagas dapur kultur di Sumeneb. Pustakawan Dapur Kultur kemarin juga menjadi narasumbernya kita di narasi perempuan, dan ternyata luar biasa ya Pak Yufa Misbah ini di bukunya Sahabat Fauzi beliau juga menjadi editor. Iya. Editor. Di sisi lain juga kenapa kok saya memilih Mbak Misbah? Karena memang Mbak Iva ya Mbak Iva, karena memang pertama secara kualitas saya pribadi tidak meragukan alumni Sleman gitu loh. Saya tidak meragukan itu. Kedua memang secara kekeluargaan PMI, Mbak Iva ini orang tuanya bernama Misbahul Munir yang juga saya ungkap dalam buku itu. Oh gitu, senior dong. Iya, senior. Jadi saya pikir bahwa saya minta waktunya Mbak Iva untuk ngisi jadi editor dalam buku ini. Hubungan antara penggagas PMI di Sumeneb dan kemudian bicara soal merawat gagasan itu, merawat sejarah itu juga saya libatkan artian biar nyambung. Ruhnya dapat ya. Ruhnya juga dapat. Apalagi juga sejarah. Apalagi juga di sisi lain ke PMI Mbak Misbah. Diskusi saya dengan Mbak Iva itu mengatakan saya sudah PMI sebelum ada di kandungan. Karena memang keluarga dari bapak. Iya, memang karena abangnya. Keluarga Bapak Misbah itu emang alumni PMI PKC, kemudian istri beliau itu pengurus PKC beliau. Kemudian istrinya itu Kopri Kediri. Ibu Mbak Iva begitu.
Jadi keluarga PMI sebenarnya dari Luar situ. biasa, iya. Ya, di sisi lain juga selama saya menjadi editor buku saya, ada didikan yang baik yang saya belum pernah temukan. Selain juga editor mengkoreksi, tapi ada banyak saran, begitu. Ada banyak ini. Jadi ilmu-ilmu soal penulisan dan lain-lain itu, ya beliau bagi saya suhu yang sangat luar biasa di sektor literasi. Luar biasa yang Mbak Yufa Misbah ini ya. Jadi kemarin itu ketika bicara literasi sama beliau itu emang beliau awalnya ya dari ini faktor keluarga, lingkungan keluarga yang dulu pas di masa kecilnya Mbak Yufa itu selalu disuguhkan ini ada koran-koran yang itu dari abahnya. Cuma waktu itu kan saya nggak tahu kalau abahnya Mbak Yufa itu Bapak Misbah. Beliau juga Bapak Misbahul Munir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Narasi Perempuan. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama pengurus cabang PMI Sumeneb, Ahmad Fauzi ya. Betul sekali. Di bidang keagamaan. Pada kesempatan kali ini kalau bicara narasi perempuan sebenarnya sangat kompleks sekali ya, bahkan bisa dikatakan persoalan perempuan itu menjadi konsumsi sehari-harinya kita, bahkan di media sosial, di media sosial seringkali kita temukan bahwasanya emang bicara soal perempuan itu kerap diperbincangkan seperti itu. Entah itu dari persoalan pencabulannya, diperkosa dan lain sebagainya, sering kita temukan bersama di media sosial. Namun sebelum ke sana kami ucapkan selamat jalan dan ikut berbelasungkawa juga kepada Hakanda Mulyadi. Beliau mantan Ketua PB HMI periode 2016-2018. Selamat jalan, semoga husnul khotimah. Berikut juga beberapa penumpang yang lain ya, penumpang di pesawat Sriwijaya yang juga ikut menjadi penumpang pada hari ini. Jadi fokus kembali lagi kepada fokus kita di sore hari ini. Jadi kita ingin tahu nih sebenarnya bagaimana tanggapan sahabat Fauzi menanggapi persoalan perempuan yang kian hari semakin marak sepertinya di media sosial. Kira-kira seperti apa? Ya, pertama memang di awal karena juga host di samping saya ini menyampaikan bahwa saya pengurus cabang bagian-bagian ini lah. Tapi yang jelas murni bahwa saya pribadi masih menjadi kader karena masih belum mampu mengurus banyak kader wilayah cabang itu wilayah kabupaten. Tapi yang jelas bicara soal perempuan, memang hari ini menjadi bergaining pembahasan kita. Cuman bagi saya sependek pengetahuan saya tentang masalah perempuan itu, kita gali dalam teori sosial itu kita mengenal namanya teori fungsionalis. Apa itu teori fungsionalis? Yaitu setiap elemen masyarakat itu berfungsi secara utuh. Nah, termasuk perempuan yang ada pada kasus yang hari ini familiar ini, saya pikir lebih pada dalam urutan itu pada patologi sosialnya. Apa artinya? Bahwa ada penyakit sosial di situ yang sebenarnya harus segera diatasi. Siapa yang akan mengatasi ini? Semua pihak, karena bicara soal stabilitas sosial ini semua pihak juga kembali lagi memfungsikan, kembali ke teori tadi fungsionalis itu, bahwa memfungsikan sebagai bagian dari sosial itu. Nah, pertama, kemudian bicara soal perempuan secara teori sosialis patologi itu bahwa
kasus ini menjadi penyakit sosial yang harus juga ditemukan. Bukan lantas pihak keamanan atau yang memiliki otoritas dalam mengamankan itu bukan lagi menangkap, tapi tidak hanya menangkap, tapi mencari akar persoalan. Solusinya seperti apa gitu Betul. ya. Benar sekali, karena hari ini kalau berbicara penangkapan, ibaratnya terus korupsi, kok semakin ditangkap, ini kok semakin marak terjadi korupsi di mana-mana seperti itu ya. Lebih pada mencari akar persoalannya. Jadi obat yang sekiranya pas gitu ya untuk menghadapi itu. Betul. Jadi lebih pada itu daripada kita hanya terutama di pihak keamanannya lah, tidak hanya bertugas persoalan ini melanggar atau melanggar sosial, melanggar atau melakukan pencabulan kepada perempuan dan seterusnya, ditangkap kemudian dipenjarakan. Tidak hanya itu, tapi melihat psikologi pelaku itu seperti apa. Karena tidak dipungkiri bahwa faktor ekonomi, faktor ideologi, faktor masyarakat dan lingkungannya di situ juga mempengaruhi kondisi itu. Mungkin itu tanggung jawab yang tidak pernah kita temukan petugas-petugas kita di negara kita itu. Memang lingkungan hari ini sangat terdapat banyak peluang gitu ya untuk adanya peristiwa-peristiwa tersebut, baik itu dari pandangan masyarakatnya, ideologi masyarakat itu sendiri, bahkan kalau berbicara hari ini dari segi pengamanannya, sering kita temukan bersama banyak apa istilahnya, wilayah-wilayah yang itu harusnya ada kayak semacam poskamling lah yang menjaga, karena di situ memang entah rawan, sebenarnya bukan hanya persoalan di perempuannya, bahkan kayak perampokan dan lain sebagainya itu sering terjadi, dan itu masih kurang mendapatkan respon yang cekatan gitu istilahnya dari entah itu dari pihak yang berwajib ataupun juga dari desa terkait gitu misalkan. Maksudnya ada inilah kayak semacam ronda malam yang itu entah nantinya akan ditugaskan langsung oleh perangkat desa terkait dan lain sebagainya. Setidaknya kan ini ketika terjadi hal-hal demikian harusnya dari desa yang bersangkutan ataupun juga dari pihak keamanan itu harusnya ada kerjasama yang baik sehingga hal-hal demikian itu tidak terjadi kembali. Kan demikian ya. Ya, saya pikir kembali setelah kita telaah, saya telaah bahwa tidak hanya persoalan objek atau pelaku di situ, tapi juga melihat seperti apa kondisi perempuan. Sederhananya, perempuan juga sadar diri. Ketika sudah batas waktu misalkan jam sekian dan rawan, ini perempuan juga harus sadar dan juga tidak menunjukkan bahwa berpeluang terjadinya diskriminasi atau kriminal. Itu barangkali juga harus disadari setiap perempuan terhadap dirinya. Karena memang bagaimanapun pelaku kriminal itu melakukan kriminal karena ada kesempatan. Mungkin begitu saja. Terima kasih atas tanggapannya sahabat Fauzi. Jadi dari apa yang sampaikan sahabat Fauzi barusan itu jelas selain memang dari lingkungan ataupun juga dari beberapa pihak terkait, tapi dari kita sendiri juga sebagai perempuan itu ya menjaga diri agar tidak agar tidak terdapat beberapa peluang agar mereka itu beberapa pelaku pencabulan, pelaku pemerkosaan dan lain sebagainya tidak terjadi terhadap kita. Itu penting untuk kita lakukan bersama, karena memang hari ini kalau berbicara soal perempuan dari saking sangat kompleksnya itu tiada henti dan ya selalu menarik ya untuk dibicarakan gitu. Akan tetapi kalau berbicara soal menariknya, ya setidaknya juga dari perempuan ini save yourself, jadi agar tidak selalu menjadi pembicaraan yang kalau saya pikir itu kadang saya pribadi sebagai perempuan itu
ya merasa jengkel, iya, merasa jijik juga iya sih, karena kok ini selalu yang menjadi korbannya itu perempuan dan perempuan. Bisa tidaknya sebelum kita istilahnya meminta beberapa pihak terkait untuk memberikan pengamanan terhadap perempuan, ya dari kita sendiri seperti yang disampaikan sama sahabat Fauzi barusan itu, ada upaya untuk menjaga diri dari kita pribadi, itu akan menjadi motivasi terbaik ya sebelum adanya tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pihak terkait, baik itu di perangkat desa ataupun dari pihak keamanan. Ya, betul. Oh iya, ini juga sebenarnya saya dapat informasi nih, sebenarnya sahabat Fauzi ini walaupun dia aktifnya itu tidak langsung terjun aktif di dunia literasi, tapi sepertinya sahabat yang satu ini ada upaya untuk menyentuh ke arah sana juga. Alhasil informasi yang saya dapatkan itu, sahabat Fauzi berhasil menulis Napak Tilas gitu ya, sebuah buku yang itu judulnya Napak Tilas Gerakan Mahasiswa, yaitu khususnya di Kabupaten Sumeneb dari masa ke masa. Jadi mungkin bisa diceritakan nih, ya, seperti apa, sudah nyampe di mana proses penulisannya? Iya. Jadi sebelum ke penulisan juga sahabat Olivia, jadi menyinggung tentang literasi. Emang benar, bicara soal literasi saya tidak begitu banyak, dalam artian langsung bicara soal kelembagaan di PMI yang sifatnya menaungi persoalan literasi. Tapi saya pikir bahwa tidak hanya struktural bicara soal literasi. Setiap kader, setiap pengurus adalah menjadi potret dan pionir terhadap berlangsungnya literasi di warga pergerakan. Nah, sehingga saya pikir bicara soal jabatan di PMI, saya termasuk kader yang nggak pernah punya jabatan terpenting di PMI. Tapi bicara soal literasi, bukan jabatannya yang menjadi tolak ukur. Tapi ini lebih kepada kemauan sih, bukan persoalan dia menjadi apa dan aktif di mana, karena itu tidak menjamin. Walaupun dia tidak di dunia literasi sendiri, tidak menjamin dia akan menghasilkan sebuah karya. Nah ini buktinya sampai sendiri kan dia aktif di dunia literasi, tapi karena adanya keinginan yang kuat untuk dia berkarya, menghasilkan karya, akhirnya ya nanti deh akan ada launchingnya ya, sebagai bukti. Jadi juga disinggung di awal kemudian bahwa buku ini memang diawali bahwa dulu saya pernah baca buku PMI dalam simpul-simpul sejarah perjuangan karya senior kita bersama, Mas Alfas. Nah, di situ bahwa menyebutkan ada beberapa dokumen-dokumen penting menyebutkan PMI Sumeneb yang secara pemahaman bahwa bicara soal sejarah PMI Sumeneb kita masih absurd dan masih sifatnya tutur, dan itu pun masih banyak distorsi yang saya temukan. Nah, dari beberapa kejadian itu kemudian saya punya keinginan, punya ide melanjutkan investigasi kurang lebih 1 tahun. Diawali dari kemarin ketika saya pulang dari Jakarta dari Pak Arif itu, saya juga pulang kemudian bawa naskah beberapa dokumen untuk lanjut. Nah, insya Allah ya, kita doakan bersama lah semuanya, untuk kita semuanya. Semoga segera launching ya. Segera launching. Insya Allah akhir tahun 2021 di bulan Januari ini insya Allah sudah selesai. Karena memang hari ini sudah proses penerbitan dari tema. Ya sebenarnya tadi diawali tentang bahwa buku ini Napak Tilas Gerakan Mahasiswa, lebih spesifik dari tahun 1999 ke 2007. Nah, kenapa kok masih belum masuk ke masa? Karena memang ini menjadi keran awal bahwa betapa pentingnya sejarah lokal, utamanya lokal di setiap kabupaten di warga pergerakan itu juga diungkap biar tidak ada sejarah yang bias, begitu kira-kira. Iya,
berbicara soal napak tilas, sebenarnya ini karya yang ditunggu-tunggu oleh beberapa senior kita, karena memang ya betul kita emang harus menjadi generasi yang jas merah gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada sejarah di masa lalu yang tidak kita buka kembali seperti apa perjuangan para senior-senior kita di masanya, nah ini jelas akan memberikan efek yang bias itu akan karena hari ini ketika berbicara soal para pecatur sejarah sering kita temukan bersama kalau berbicara soal ini ya lebih universalnya lagi Indonesia sepertinya masih ini lebih kepada kepentingan nih gitu. Jadi kepentingannya dia di apa, akan ada penilapan para tokoh, para pelaku sejarah di tempo dulu itu yang tidak diungkap. Intinya dia lebih merujuk kepada siapa yang sekiranya ini layak diungkap dan saya akan mendapatkan apa. Nah dari itu akhirnya sejarah yang memang harusnya kita dapatkan bersama itu tidak kita dapatkan karena yaitu jadi para pencetus sejarah itu lebih kepada kepentingan privasinya. Nah di sini sahabat Fauzi itu sudah berupaya untuk mengungkap sejarah tempo dulu yang ini untuk membuka kerannya katanya masih fokusnya di 99 ya, pada tahun 99 sampai 2007. Karena emang resolusinya masih belum ada, jadi ini perdana. Jadi penulis perdana ya untuk napak tilas gerakan mahasiswa Sumeneb, karena resolusinya masih belum ada. Jadi selain Mas Fauzan Alfas, barangkali ada motivasi lain selain hal itu. Sebenarnya begini Mbak, bicara soal universitas sejarah, keinginan terutama atau ide untuk menulis itu sebenarnya sudah ada tahun 2003. Dari tahun 2003? Iya, keinginan untuk menulis sejarah PMI Sumeneb itu 2003 sudah ada, hingga beberapa kepengurusan 8 tahun yang lalu ya? Iya, sudah banyak hal yang dilakukan oleh beberapa alumni yang punya disiplin keilmuan tertentu dalam bidang kepenulisan sejarah, cuman masih gagal. Sempat juga saya pernah dikatakan ketika saya wawancara, sampean termasuk orang yang ke-11 menulis sejarah, cuman nggak tahu sampean ini masuk dalam golongan ke-11 itu atau memisahkan diri. Tinggal kita lihat saja begitu katanya begitu. Ya saya itu menjadi tantangan besar bagi saya untuk menyelesaikan. Ya bagaimanapun Bismillah sudah saya lontarkan, bagaimanapun ini harus selesai. Ya meskipun banyaklah hambatan-hambatan di tengah jalan, persoalan-persoalan lain saya temukan, tapi yang jelas buku ini bukan buku final, tapi sebagai pemantik awal untuk bahan-bahan penelitian selanjutnya. Ya bagaimanapun sejarah kan katanya Hegel itu bahwa sejarah adalah dialektika ruh. Jadi dialektis banget bicara soal sejarah. Iya. Jadi selain sahabat Fauzi, sudah ada beberapa yang berkeinginan untuk menulis sejarah di Kabupaten Sumeneb juga. Sejarah ini pergulatan mahasiswa dari tahun 99 itu. Jadi berangkat dari hal tersebut, setidaknya ini menjadi tantangan ya untuk membuktikan bahwa sahabat Fauzi ini walaupun dikatakan sebagai penulis yang ke-11 yang mempunyai upaya, tapi setidaknya ini akan menjadi ke-11 tapi yang utama nih sepertinya, karena emang dari 10 yang sudah berupaya untuk menulis sepertinya sudah tergilas oleh masa juga, dan alhasil hari ini yang benar-benar akan berhasil dan jelas launching sebentar lagi akhir bulan Januari ini akan dilakukan oleh sahabat Fauzi. Jadi kita patut untuk apresiasi, untuk berikan apresiasi sama sahabat Fauzi berkat jerih payahnya, luang waktunya juga, berangkat dari Bismillah. Karena emang ya ini semua
tetap kita kembalikan lagi sama niatnya. Iya, betul. Jadi ketika berbicara soal tentang itu pasti akan ada. Iya. Apapun perjuangannya, jerih payah pasti ada. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan sama Ki As'ad itu ya, kalau misalkan takut lelah jangan berjuang. Iya. Karena emang lelah itu akan berjuang itu akan melelahkan. Berjuang itu pasti akan ada banyak hal yang harus kita korbankan. Iya. Kalau misalkan kita takut untuk mengeluarkan keringat, mending ya jangan berjuang saja, kan gitu. Nah, sekarang sudah nyampe mana nih prosesnya? Sekarang sudah proses layout. Oh, sudah layout. Sudah masuk ke dari itu. Ya, doakanlah semuanya agar segera selesai dan terbit gitu. Ya, emang kerja saya emang agak lama, kurang lebih 1 tahun lah dari tahun kemarin. Ya, banyak hal lah di situ. Cuman yang jelas Ini ya dinamikanya ya, luar biasa ya. Yang jelas buku itu nanti selain juga bicara soal sejarah yang harus ada penelitian lanjutan itu, saya juga mengungkap tentang PMI Sumeneb itu tahun 81, Pak. 81 di Berarti masih di awal. Iya. Sebelum 99 dong. Iya. Cuman kenapa stressing ke penulisan itu saya lebih pada tahun 99 karena yang lebih mengkristal atau titik kulminasi deklarasi PMI tahun 2000 itu tepatnya. Nah, kenapa kok coba sedikit ungkap tahun 81? Ini barangkali ke depannya, terutama kader-kader selanjutnya Sumeneb terutama, ini juga bisa menjadi bahan modal dasar untuk meneliti siapa sebenarnya PMI tahun 81. Itu naskahnya ada, saya lampirkan di buku itu. Kemudian juga tutur sampaikan oleh Muhammad Iskandar tahun 96, PMI Sumeneb sudah ada. Itu sudah sah begitu. 96. Muhammad Iskandar. Tapi secara legalitasnya dari 99-nya ya? Iya. Jadi deklarasinya itu tahun 2000. Jadi ada beberapa masa hidup dan mati PMI sebenarnya sebelum tahun 2000. Cuman siapa pelopornya, siapa yang menjadi pionir hidupnya pergerakan PMI di Sumeneb, ini masih terbatas dan ini butuh kajian-kajian, butuh penelitian lanjutan. Kenapa di awal saya katakan bahwa ini jadi peran awal sebenarnya, belum final. Beda dengan beberapa buku sejarah kayaknya di Faisal Alfas itu memang sudah terungkap dengan fakta dan sudah banyak yang komprehensif bicara soal sejarah di buku itu, dan luar biasa banget. Yang juga sebelum juga menulis ini pernah juga saya silaturahim ke Faisal Alfas itu, memang ada beberapa briefingan dan saran-saran. Ya hal itu menjadi semangat juga dari saya. Ya di sisi lain juga diskusi beberapa alumni di Sumeneb. Nah, itu mendorong. Kemudian juga hubungan kuat dari sejumlah kader PMI di Sumeneb. Tanpa saya sebutkan nama-namanya karena memang semuanya juga mendukung. Begitu kira-kira. Iya. Mungkin bisa disebutkan juga nih siapa aja sih kayak penyuntingnya, editornya juga, biar kita tahu gitu. Iya. Jadi editor buku saya itu bernama Iva Misbah. Sedikit saya ulas. Iva Misbah yang ini. Ya, yang kemarin. Bayu Iva Misbah juga kemarin ya sebagai pusat ini pustakawan. Penggagas dapur kultur di Sumeneb. Pustakawan dapur kultur kemarin juga menjadi narasumbernya kita di narasi perempuan, dan ternyata luar biasa ya Pak Iva Misbah ini di bukunya Sahabat Fauzi beliau juga menjadi editor. Iya. Editor. Di sisi lain juga kenapa kok saya memilih Mbak Misbah? Karena memang Mbak Iva ya, Mbak Iva, karena memang pertama secara kualitas saya pribadi tidak meragukan alumni Sleman gitu loh. Saya tidak meragukan itu. Kedua, memang secara kekeluargaan PMI, Mbak Iva ini orang tuanya bernama Misbahul Munir yang juga saya ungkap dalam buku itu. Oh gitu, senior dong. Iya, senior. Jadi saya pikir bahwa saya minta waktunya Mbak Iva untuk ngisi jadi editor dalam buku ini. Hubungan antara penggagas PMI di Sumeneb
dan kemudian bicara soal merawat gagasan itu, merawat sejarah itu juga saya libatkan dalam artian biar nyambung. Ruhnya dapat ya. Ruhnya juga dapat. Apalagi juga sejarah. Apalagi juga di sisi lain ke PMI-nya Mbak Misbah. Diskusi saya dengan Mbak Misbah itu, Mbak Iva itu mengatakan saya sudah PMI sebelum ada di kandungan. Karena emang keluarga dari bapak. Iya, memang karena abahnya. Keluarga Bapak Misbah itu emang alumni PMI PKC, kemudian istri beliau itu pengurus PKC beliau. Kemudian istrinya itu Kopri Kediri. Ibu Mbak Iva begitu. Jadi keluarga PMI sebenarnya dari situ. Luar biasa, iya. Ya. Di sisi lain juga selama saya menjadi editor buku saya, ada didikan yang baik yang saya belum pernah temukan. Selain juga editor mengkoreksi, tapi ada banyak saran, begitu. Ada banyak ini. Jadi ilmu soal penulisan dan lain-lain itu, ya beliau bagi saya suhu yang sangat luar biasa bisa literasi. Luar biasa yang Mbak Iva Misbah ini ya. Jadi kemarin itu ketika bicara literasi sama beliau itu emang beliau awalnya ya dari ini faktor keluarga, lingkungan keluarga yang dulu pas di masa kecilnya Mbak Iva itu selalu disuguhkan ini ada koran-koran yang itu dari abahnya. Cuma waktu itu kan saya nggak tahu kalau abahnya Mbak Iva itu Bapak Misbah, beliau juga Bapak Misbahul Munir ini ya